pagi pemirsa, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Nesa Adelia. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan wacana untuk membuka kembali sekolah di awal Januari 2021. Tentunya hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra pada masyarakat, terutama pada wali murid. Pada saat ini, kami sudah mengevaluasi hasil daripada Pada Jumat minggu lalu, pemerintah mengumumkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan tentang pembelajaran tatap muka. Dalam SKB yang dibacakan Kemendikbud Nadiem Makarim, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Namun, pemerintah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan kesiapan dalam ajaran tatap muka ini. Kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka membuat wali murid Situbondo, Jawa Timur dilematis. Kekhawatiran muncul lantaran kasus positif COVID-19 di Situbondo terus meningkat. Gitu. Apalagi 2 sekolah ini gurunya ada yang positif. Tapi gimana lagi namanya, kalau udah kebijakan sekolah tatap muka ya harus tatap muka. Saya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan benar. Reaksi beragam dikeluarkan para murid mulai dari siswa SD sampai mahasiswa. Sebagian siswa berpendapat setuju jika sekolah dibuka kembali. Namun, sebagian di antaranya menolak wacana pembukaan sekolah di masa COVID-19. Para siswa merasa cemas jika nanti kembali ke sekolah lantaran takut terpapar. Tanggapan saya ketika kampus akan dibuka dengan pembelajaran offline, saya kurang setuju. Untuk di universitas saya khawatir karena kan tidak bisa dikontrol gitu. Setuju. Karena kalau sekolah di rumah kadang nggak fokus, terus aku pengen main sama teman-teman. Setuju. Karena saya ingin bermain dengan teman, dan kalau sekolah di rumah itu pelajaran kurang paham. Setuju. Karena biar ada cerita bareng-bareng aja sama teman. Kan udah akhir tahun nih, udah kelas 12, daripada di rumah terus bosen. Yang dia Sebagai bentuk apresiasi sekaligus memotivasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usaha, pemerintah menyelenggarakan Anugerah Bangga Buatan Indonesia 2020. Jaya dan rekan saya, Nico Oliver. kami berdua Pemberian penghargaan akan digelar pada 6 Desember 2020 mendatang, yang akan diberikan kepada masyarakat melalui laman media sosial. Inovasi, pemanfaatan teknologi, serta nilai kearifan lokal menjadi kriteria penilaian para peserta ABBI 2020, yang terbagi menjadi 11 kategori. Acara ini ditunjukkan untuk mendorong produsen lokal agar dapat mengembangkan bisnis melalui sektor digital. Saya mendorong para pelaku usaha agar tetap berkarya, berinovasi, dan bertransformasi untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa di masa pandemi. Upaya para pelaku ekonomi kreatif yang gigih berkarya dan berkontribusi nyata dalam mendorong perekonomian nasional ini harus mendapat apresiasi. Oleh karena itu, kita membuat Anugerah Bangga Buatan Indonesia ini untuk memberikan apresiasi kepada karya-karya anak-anak bangsa kita. Upaya sterilisasi dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan kembali dilakukan oleh personal TNI dari Kodim 0501 Jakarta Pusat di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Namun, upaya petugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan sempat dihadang oleh sejumlah orang. Upaya sterilisasi di kawasan permukiman warga Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dilakukan. Petugas TNI akan menyemprotkan cairan disinfektan ke area rumah Front Pembela Islam Rizik Syihab, namun sempat dihadang oleh sejumlah orang. Terjadi adu argumen antara kedua belah pihak. Petugas TNI akhirnya diizinkan masuk ke area rumah pimpinan FPI Rizik Syihab dengan syarat hanya menyemprotkan bagian gang rumah saja. Kendati sempat mengalami kendala dan tim 0501 Jakarta Pusat memastikan upaya sterilisasi tetap dilakukan. Tadi itu ada kegiatan yang kita jadikan kolaborasikan. Yang penyemprotan tadi kita melaksanakan penyemprotan dan pembersihan
di seputaran fasilitas umum maupun fasilitas tempat ibadah. Selain itu kita penyemprotan itu ya untuk kita mengurangi ya sekarang wabah COVID yang melanda negeri kita seperti itu, kita bersama-sama warga masyarakat dengan 3 pilar sama-sama untuk masa penyemprotan di wilayah saat ini di Petamburan. Memang tidak di sini saja nanti kita ini masif di Jakarta Pusat. Demikianlah sekilas info saya Nesa Adelia, terima kasih dan sampai jumpa.